Bicara soal aktivitas rutin ya berupa pernafasan yang setiap saat, setiap waktu, setiap hari kita lakukan, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Yang pertama itu adalah usia, kemudian jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan juga aktivitas. Setelah kita mempelajari mekanisme pernafasan dari pernafasan internal, pernafasan eksternal, pernafasan dada, pernafasan perut, serta frekuensi pernafasan, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, serta volume udara, sekarang kita mempelajari konsep bagaimana pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida itu terjadi. Di depan Pak Budi di sini sudah ada eosin warna merah dan juga air bening ya. Akan Pak Budi teteskan. Dalam jangka waktu tertentu, eosin ini akan menjadi homogen dengan air bening di sini ya, atau zat pelarut. Ini zat yang terlarut, ini pelarutnya berarti air. Ini konsentrasinya lebih tinggi dan air ini konsentrasinya lebih rendah. Berarti nanti ada perpindahan dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Itu disebut dengan difusi. Ya, dengan difusi. Jadi proses perpindahan antara karbon dioksida dan juga oksigen itu adalah proses difusi yang terjadi ya. Jadi ada perpindahan molekul yang mana yang lebih tinggi itu akan berpindah ke yang lebih rendah konsentrasinya, tapi melalui membran sel, karena proses pertukaran karbon dioksida dan oksigen itu melalui membran sel, di mana melalui celah-celahnya itu. Selain itu, dalam mempelajari mekanisme perpindahan oksigen dan karbon dioksida, nanti kalian akan menemui istilah-istilah seperti Hb. Hb itu adalah hemoglobin, kemudian HBO, oksihemoglobin, terus ada PO2 atau parsial oksigen, PCO2 atau parsial karbon dioksida. Kebutuhan oksigen setiap individu berbeda-beda, tergantung umur, aktivitas, berat badan, jenis kelamin, dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Pada proses mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di sini proses difusi terjadi, yaitu dengan gerakan molekul bebas melalui membran sel dari konsentrasi tinggi atau tekanan tinggi ke konsentrasi rendah atau tekanan rendah. Pada pertukaran karbon dioksida, proses respirasi sel di jaringan tubuh akan menghasilkan karbon dioksida. Hal ini menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida PCO2 ke dalam sel tubuh lebih tinggi dibanding di kapiler vena, sehingga CO2 berdifusi ke vena dan dibawa ke paru-paru. Jadi itu tadi tentang mekanisme atau bioproses yang terjadi selama aktivitas pernafasan, baik inspirasi maupun ekspirasi ya. Kalian silakan perbanyak literasi dan perbanyak imajinasi dalam mempelajari proses ini, karena proses pernapasan itu cukup abstrak atau bahkan dibilang juga sangat abstrak karena melibatkan bagian dalam tubuh, dan di dalam bagian tubuh terjadi sebuah proses yang dimana proses itu sangat vital di dalam tubuh kita, yaitu terjadinya pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida.